Oke, halo Bapak Ibu yang lagi PPG. Oke, langsung temenin saya lagi ngerjakan soal PPG yang modul 3 FPPN 2. Oke, lanjut langsung mulai proses. Anda seorang guru yang mengajar di sekolah besar. Salah satu siswa Anda, Rudi, baru pindah dari desa bersama keluarganya karena orang tuanya pindah pekerjaan. Rudi tampak canggung dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang serba cepat dan penuh teknologi. Selain itu, ia juga merasa asing dengan materi yang diajarkan di kelas karena tidak relevan dengan latar belakangnya yang terbiasa dengan kehidupan desa. Sebagai guru, Anda tidak mau, Anda ingin memfasilitasi kebutuhan belajar Rudi yang mungkin berbeda dengan siswa lainnya. Namun, Anda khawatir hal tersebut dapat berdampak pada keseimbangan dengan kebutuhan siswa lainnya. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Oke, harusnya ini bisa ngajak diskusi si Rudi ya. Yang ada mengajak Rudi diskusi pribadi untuk memahami latar belakang dan belajarnya. Oh, ini cocok nih. Yang B menghimbau Rudi hanya menghimbau ya. Yang C melibatkan orang tua dalam komunikasi rutin, menjembatani kesenjangan budaya. Oke, harusnya melibatkan orang tua itu nggak salah juga, tapi harusnya ngobrol dulu eh, dengan Rudi. Yang D menggunakan berbasis proyek memberikan bimbingan belajar tambahan. Oke, harusnya lebih ke yang A ya. Lanjut nomor berikutnya. Perayaan Hari Besar Keagamaan, beberapa wali murid datang ke rumah Anda melakukan silaturahmi. Orang tua memberikan hadiah. Anda merasa tersentuh atas niat baik mereka dan ingin menerima hadiah sebagai bentuk menghargai wali murid. Namun Anda juga sadar bahwa seorang pendidik menerima hadiah dari siswa atau wali murid itu dikategorikan gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Sementara apabila Anda tidak menerima hadiah tersebut dapat memicu kekecewaan dari para wali murid. Dalam situasi ini tindakan apa yang Anda lakukan? Oke, harusnya kita menegur, jangan dong memberikan pemahaman, menerima simbolis, menerima enggak ya? Harusnya menjelaskan bahwa pengajar adalah oke. Harusnya lebih oke memberikan pemahaman kembali tentang dampak dan risiko, sama satu lagi memberikan pemahaman kembali agar dapat meningkatkan. Oh, harusnya lebih yang C ya. Jadi besok-besok mereka juga nggak ngulangin ke guru-guru berikutnya gitu. Lanjut. Nomor 3, dalam ujian matematika, Pak Andi memperbolehkan siswanya menggunakan kalkulator untuk membantu menghitung. Tapi Pak Andi menemukan bahwa siswanya tidak hanya menggunakan kalkulator, tapi juga menggunakan AI. Pak Andi menyayangkan kejadian ini karena penggunaan AI membuat siswa langsung mendapatkan jawaban tanpa harus mengetahui caranya, sehingga dapat menghilangkan esensi belajar siswa. Akan tapi Pak Andi juga menyadari bahwa ia tidak menyebutkan pelarangan penggunaan AI sebagai peraturan ujian, sehingga Pak Andi tidak dapat menyalahkan siswa. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Oke. Yang A, mengadakan sesi tentang etika penggunaan AI dalam konteks ujian. Ya, yang B, memberikan kesempatan siswa menggunakan AI untuk mengerjakan ulang ujian untuk memastikan pemahaman. Oke, yang C, membuat kebijakan lebih jelas untuk ujian berikutnya dengan menyebutkan secara spesifik ada bantuan yang diperbolehkan dan dilarang. Oke, harusnya ini oke ya, nih ya. Yang D, menggali hambatan-hambatan siswa saat mengerjakan ujian dan membuat memutuskan asal ujian. Yang E, menghimbau pelarangan siswa menggunakan AI di ujian berikutnya demi menjaga integritas akademik dan kemampuan berkritis siswa. Oh, yang paling oke itu antara C sama E ya. Oke, berarti ini harusnya eh lebih ke mana ini ya tentang AI. Oke, memberikan tadi kesempatan kejangan lebih jelas. Oke, benar-benar dilarang. Mengimbau pelarangan siswa, mengimbau pelarangan siswa menggunakan AI di jam berikutnya. Antara C sama E ya, yang kayak soalnya mereka tuh sebenarnya saling melengkapi nih. Oke, aku pilih yang demi menjaga yang C dulu deh. Harusnya ini not bad ya. Sebenarnya yang E juga cukup oke. Yang berikutnya Pak Ilmu, guru bahasa Indonesia di SMP, satu ujian salah satu siswanya PB dan terlambat, oke, menyelesaikan dan tidak dapat menyelesaikan dorsal karena kehabisan waktu. PB menceritakan kepada Ilmu bahwa ia terlambat karena harus merawat ibunya sedang sakit. Kemudian ia memohon kepada Ilmu untuk memberikan waktu tambahan agar dapat menyelesaikan seluruh soal. Pak Ilmu memahami bahwa kondisi ibunya memang sedang sakit membutuhkan kehadiran dan bantuan dari PB. Namun di sisi lain, memberi waktu tambahan hanya kepada PB dapat dianggap tidak adil bagi siswa lainnya yang mengikuti aturan dan menyelesaikan ujian sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Pak Ilmo ya? Yang A, memberikan waktu tambahan hanya jika ia menunjukkan bukti konkret. Yang bilang ini berlaku untuk lainnya. Oke, berarti yang A cukup oke ya. Aku langsung klik deh. Lumayan agak pas gitu.
Yang B, memberikan PB waktu tambahan karena Anda merasa memberikan misalkan tunjangan sosial dari siswa. Oke. Yang C, memberikan PB waktu tambahan dan memastikan keputusan ini tidak memberikan PB. Semua sebenarnya memberikan PB waktu tambahan ya teman-teman. Tapi yang enaknya itu yang A adalah dia ada bukti konkretnya dan kebijakannya berlaku untuk yang lainnya. Jadi yang lain juga kalau misalnya ada kejadian yang sama ya mereka bisa kayak PB gitu dikasih itu waktu tambahan. Oke, aku langsung ngeklik itu. Lanjut. Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia siswa. Bagian esai ya benar ada dua lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan katanya pun sangat identik setelah diselidiki. Ternyata salah satu dari mereka menyontek 1 jam berlangsung. Berina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa yang melakukannya merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi hal tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan oleh Berina? Oke. Yang A, memberikan nilai padanya serta catatan pribadi kelas, lalu merencanakan penguatan karakter, berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas. Yang B, memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya, memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi dan merancang program kelas sederhana untuk menanamkan gitu. Oh, kayaknya ini paling oke dan langsung diterapkan juga ya ada program kelas sederhana soalnya. Yang C, menceritakan masalah ketidakjujuran siswa di ruang kelas tanpa memberikan nama. Nasihat. Oke, yang D, memanggil kedua siswa secara pribadi dan meminta mereka meminta ya. Sebagai sanksi, mereka diberikan tersebut. Oke, yang E, memberikan kesempatan kepada siswa yang bersangkutan untuk mengulangi ujian dengan soal yang berbeda dengan pendampingan lalu melakukan diskusi kelas mengenai. Oke, harusnya B ya. Oke, kita cek ulang. Boleh. Nih, kalau yang mau cek ulang tadi yang agak ragu bisa aja juga dicek ulang Bapak Ibu bisa diubah. Coba yang ini tadi yang agak ragu itu adalah untuk ini memberikan dengan secara spesifik adalah bantu. Oke, tadi yang nomor 3 ya. Hmm, coba kita klik dulu. Oke, udah nggak ada ini ya. Atau kalau enggak ini boleh nih mengadakan sesi tentang etika penggunaan AI dalam konteks ujian dan tugas sehingga mereka memahami penggunaan AI secara bijak. Jadi mereka juga, oh iya ini juga oke Bapak Ibu. Kenapa? Karena siswa pun dalam mengerjakan tugas langsung pakai AI ya. Padahal tadi case-nya si Pak Andi itu lah guru matematika gitu. Jadi harusnya dia bisa lebih ke yang ya mengadakan sesi tentang etika penggunaan AI dalam konteks ujian dan tugas. Oke, ini lebih mendalam. Oke, karena udah yakin, kita coba kumpulkan. Oke, skornya dapat 25/25. Oke, sampai ketemu lagi Bapak Ibu.